Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrida Zahra. Saya dari kelas 8B Pagi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya di sini akan membuat video pembelajaran BIPA. Di sini saya akan membawakan materi aspek-aspek dalam pembelajaran BIPA. Aspek-aspek dalam pembelajaran BIPA memiliki kekhasan yang membedakannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dibelajarkan sebagai bahasa asing. Hal ini melibatkan berbagai aspek pembelajaran yang kurang lebih sama dengan pembelajaran bahasa pada umumnya, tetapi memiliki kecirian yang berbeda dan makin kompleks. Di sini salah satunya yaitu aspek instruksional. Aspek instruksional itu berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Di dalam aspek instruksional ada lagi terdapat bagian yang pertama yaitu pembelajar. Pembelajar adalah orang yang belajar dalam pembelajaran BIPA. Pembelajar adalah orang yang belum dapat berbahasa Indonesia atau merekalah orang asingnya. Yang kedua ada pengajar. Pengajar adalah menjadi salah satu hal penting dalam proses pembelajaran BIPA atau seorang guru bagi pembelajar. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini apa yang diperlukan dan menjadi harapan pembelajar setelah pembelajaran BIPA harus dapat dicermati dan dipahami dengan baik agar sesuai dengan targetnya. Yang keempat ada perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran di sini seperti silabus contohnya sebagai panduan pengajaran ataupun RPP, rancangan pembelajaran. Yang kelima ada bahan ajar atau materi. Materi yang sesuai kebutuhan pembelajar. Atau sama dengan tidak boleh di luar dari kemampuan atau kebutuhan seorang pembelajar yang mau kita ajarin. Yang keenam ada metode dan strategi. Di sini harus dipilih secara baik dan sesuai dengan kebutuhan dan karakter pembelajarannya. Yang ketujuh ada media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu kehadiran media sangat mendukung strategi mengajar dan mempermudah pembelajar untuk memahami materi yang ada. Di sini juga ada evaluasi. Evaluasi itu yaitu menjadi suatu alat refleksi bagi pembelajar maupun si pengajar. Dan yang terakhir dalam aspek instruksional ini ada ke-8 yaitu persiapan dan pengelolaan kelas. Di sini pengajar harus menyiapkan silabus sebelum proses pembelajaran dan dapat mengelola kelas dengan baik. Dan di sini ada yang kedua yaitu aspek non-instruksional. Aspek non-instruksional ini adalah berkaitan dengan pembelajaran BIPA, namun tidak secara langsung dalam kelas. Aspek non-instruksional tersebut ada juga bagian-bagian yang sama seperti nomor 1 tadi. Aspek instruksional ada 8 anak dalam aspek instruksional. Kalau di dalam aspek non-instruksional ada 5 bagian. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pembelajar. Di sini bagian yang dapat dilakukan di kelas maupun luar kelas atau sebelum program. Atau menggali informasi latar belakang pembelajarnya. Yang kedua ada sarana prasarana kelas. Di sini adalah hendaknya dipenuhi sesuai kebutuhan pembelajar untuk belajar dengan nyaman. Salah satunya yaitu buku dan sumber bacaan penunjang hendaknya tersedia di dalam kelas. Itu bagi untuk seorang gurunya ya. Yang ketiga ada suasana kelas. Di sini yang dapat mendekatkan dan membangun komunikasi efektif antara pelajar dan dengan pengajar. Yang keempat ada lingkungan belajar. Sangat besar dalam menunjang keberhasilan pembelajaran BIPA di sini, seperti lingkungan kelas, pergaulan, dan tempat tinggal si pembelajarnya. Dan yang terakhir kelima yaitu motivasi. Di sini membuat pembelajar secara cepat menyerap materi pembelajaran dan menggunakannya dalam kehidupan keseharian. Begitulah kalau kita memberikan motivasi kepada pembelajar. Di sini kesimpulannya, dari kedua aspek tersebut akan saling mendukung dalam pelaksanaan proses belajar di dalam kelas. Dari kedua aspek tersebut
Nah, selesailah sudah video pembelajaran BIPA saya yang berjudul aspek-aspek pembelajaran dalam BIPA. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.